Podcast Bicara Tabu bersama Tabu. Tidak lagi tabu gitu ya, bener ya? Kok bersama Tabu? Kok bersama Tabu? Bersama Tabu kan? Enggak, tabu.id. Gak apa-apa lah, improve lah. Improve ya, improve Bersama ya. tabu.id. Betul. Tabu.id. Betul. Bersama siapa Tabu.id? Bersama saya, Musa Carlos ya. Jayus ya, mohon maaf ya. Halo Sobat Tabu semuanya, semoga lagi pada dalam keadaan sehat. Terima kasih selalu support Tabu. Dan juga hari ini kita mau bahas soal love language kan. Nah mungkin Tabu ini love language-nya adalah dapat support dari teman-teman semua. Gokil lah gue. Pinter Mantap. banget. Gila. Improvement. Gokil lah gue. Ya, lumayan ya, jilat gue lumayan ya. Lumayan. Mungkin lo teman-teman semua yang belum tahu apa sih itu love language. Gue sih sebenarnya tahu love language itu apa. Cuma mungkin secara spesifik kayak fungsinya itu apa, gunanya kita harus tahu love language itu. Tapi itu gue belum terlalu paham. Kalau gue taunya love language ya bahasa cinta. Bahasa Indonesia doang ya. Di-translate ya. Translate doang Bahasa ya. kasih gitu Bahasa kan. kasih gitu. Sebenarnya apa sih love language itu sebenarnya secara awam ya yang bisa dimengerti dan dimudai sama sobat-sobat Tabu nih. Ya, Gimana nih silakan. Bu Nera? Saya taunya bahasa Korea. Oh, anyong gitu. Anyong. Anyong. Kalau jadi intinya kalau bahasa kasih itu atau love language atau bahasa cinta gitu ya, kita juga bisa sebutnya, itu sebetulnya kayak semacam preferensi kita atau cara kita mengekspresikan rasa sayang dan cinta dan afeksi kita ke orang lain gitu. Jadi intinya bisa cara kita mengekspresikan kasih sayang, tapi juga bisa juga kayak preferensi kita tuh mau disayang kayak apa gitu. Jadi kan setiap orang kan punya preferensi beda-beda gitu ya. Mungkin Alvin merasa disayang kalau misalnya Nih, jangan deket-deket mic, ada sek. sorry. Nggak terlalu bersemangat. Belum profesional nih. Tadi sampai mana? Oh ya, Alvin misalnya merasa disayangi kalau misalnya dikasih duit gitu ya. Semuanya ya kayak gitu. Saya juga sih kalau kayak gitu. Oh iya benar. Kasih duit, kasih duit mobil. gitu. Soalnya Tabu biasanya kalau di Tabu, Alvin di Tabu suka bagi-bagi duit. Oh iya benar. Jadi love language Alvin ke gue ya itu receiving gift. Oh iya. Iya gitu. Terus misalnya kalau gue sukanya misalnya dipijetin gitu lah. Nah, jadi itu adalah love language kita, berarti kan ada perbedaan gitu. Alvin lebih merasa disayang gitu ya, lebih merasa diperhatikan gitu kalau misalnya dikasih Kasih duit. duit gitu. Kalau aku dipijet gitu. Jadi love language tuh ada tipe-tipenya gitu. Jadi Oke. ada berapa sih? Coba Acit silakan. Love language biasanya ada 5, bukan biasanya sih, yang ditemukan sampai Iya. sejauh ini ada 5. Itu ada act of service, words of affirmation, quality time, physical touch, sama receiving gifts gitu kan. Itu bahasa Inggris semua, saya tidak Iya mengerti. nih, mohon maaf nih. Pusing malah gue. Ya sobat-sobat Tabu tuh pinter-pinter Gavin. Sobat Tabu pinter. Kalau act of service itu kan melayani ya, memberikan layanan, service sih, Bantuan bantuan gitu. Oke. Misalkan kalau misalkan aku lagi sibuk sama kerjaan aku, pacar aku kalau aku love language-nya act of service, sukanya dilayani, dia akan bilang, kamu ada laundryan ya, nanti aku ambilin ya gitu. Jadi oke. meminimalisir beban hidupku gitu lah ya. Itu kayaknya buat para bucin itu cocok ya. Sebenarnya buat para bucin lima-limanya, tergantung bahasa cintanya dia apa gitu. Oke. Terus yang kedua itu tadi words of affirmation, afirmasi gitu ya, dipuji, dibilang sayang, selamat pagi, sayang kamu cantik banget gitu ya. Jadi dipuji-puji atau didukung dengan kata-kata verbal gitu lah ya, omong-omong gitu. Yang ketiga itu quality time atau menghabiskan waktu bersama. Jadi misalkan kita jalan bareng gitu ya, ketika kita ketemu sekarang menghabiskan waktu bersama-sama. Yang keempat physical touch, jadi sentuhan fisik, dipeluk, dibelai-belai gitu. Yang penting nggak dipukul gitu ya. Jadi Iya, jangan ya, jadi kekerasan atau ya. konteks lain dipukul dengan persetujuan ya nggak apa-apa ya. Wah, topik lain. Topik lain ya, kita skip dulu. Sama yang terakhir itu receiving gifts atau menerima hadiah, menerima sertifikat gitu ya, sama menerima voucher gitu. Beda ya. Shop dong. Bedanya beda sertifikat kalau Acit. Iya benar beda. Kalau anak ambis. Nah, habis beda ya, sertifikat penting. Penting tanda seru. Gitu. Jadi ada 5 nih Carlos. Kenapa kita harus tahu love language kita? Apa gunanya sih? Takutnya adalah ketika kita tahu love language kita jadi minta terus, tau nggak? Mau terus gitu kan? Ya nggak sih? Apa itu pemikiran aneh gue aja ya? Iya, nggak aneh-aneh juga sih ya. Aneh ya. Kalau kayak fungsinya sama kayak bahasa aja sih, kayak kita bahasa Indonesia buat apa sih, supaya
ketika gue ngomong lu ngerti gitu kan, ketika lu ngomong gue ngerti gitu kan, sama Iya. kayak bahasa cinta gitu. Artinya terkadang ketika kita mau menunjukkan kasih sayang gitu ya, kalau misalkan nggak sesuai, bisa jadi rasa kasih sayang itu nggak nyampe gitu. Ketika misalkan seseorang memang benar-benar ekstrim di misalkan word of affirmation gitu kan, dia sukanya kalau misalkan dipuji, dikatakan kasih sayang, tapi si pasangannya itu kasihnya barang mulu. Nah itu dirasanya nggak sayang gitu kan, Nggak dia merasa nyampe nggak gitu ya. nyampe gitu, nggak nyambung. Dia Merasa tuh nggak sebenarnya sayang sama aku nggak sih? Iya. Biasanya gitu pertanyaannya. Terus ngambek, padahal si pasangan yang ngasih hadiah ngerasa gue udah kasih lu banyak kado, kok lu malah merasa nggak sayang gitu kan. Ya. Artinya itu supaya mengkonekkan aja cara kita supaya kita bisa menyampaikan kayak sayang kita gitu. Ngerasa saya kita tuh disayang oleh orang lain gitu, Iya. karena bahasa Iya. kita itu yang melengkapi gitu loh. Kan kita butuh ya, ada kebutuhan dicintai, disayangi, Iya, tapi iya. kalau kita nggak mendapatkan sesuai dengan bahasa cinta yang kita miliki, itu jadinya nggak connect tadi, miss gitu ya, terus jadinya pertengkaran lah, perselisihan itu bisa terjadi gitu. Nah tapi kalau misalkan itu jadi kayak apa candu atau kayak mau terus jadinya akhirnya setelah dapet love language-nya nih cocok nih match nih, misalkan gue sama Nera misalkan match nih love language-nya, tapi akhirnya kita malah jadi minta terus satu sama lain, apa itu nggak apa-apa, apa itu emang emang begitu jalannya? Ya nggak apa-apa sih, soalnya kan emang kalau dalam hubungan romantis ya emang pasangan tuh saling support satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain, saling membuat satu sama lain bahagia gitu. Jadi memang justru Wajar ya? wajar gitu. Wajar ya, sayangi Betul. ya. Tapi yang perlu jadi catatan mungkin ya harus sama-sama kayak nge-adjust gitu sih dengan bahasa kasih satu sama lain gitu. Misalnya nih ada 2 orang pacaran gitu, terus love language-nya beda, ya mereka jadinya kan mungkin harus apa ya, ada effort dan ada waktu untuk mereka meng-adjust aja kayak oh ternyata kalau lo kayak gini itu lu lagi memberikan kasih sayang gitu. Terus yang satunya lagi juga belajar kayak oh ternyata pasangan aku tuh lebih suka kalau dikasih kata-kata, ya udah aku akan coba memberikan kata-kata deh gitu. Jadi sebetulnya justru bagus ya kalau Bagus. ada love language Iya. dan saling meminta, karena itu kan berarti kita juga Terbuka. jujur Terbuka. dan terbuka dengan kebutuhan kita gitu. Jadi bagus sih Yang sebenarnya. penting 2 arah aja gitu kan. Benar. Yes, jangan cuma satu arah kayak Jangan minta doang gitu kan kalau dalam hubungan, karena harus ada give and take-nya gitu Give kan, and take-nya, memberi bener. dan menerima gitu. Wih keren ya orang-orang tahu ya, pinter-pinter ya, dewasa ya. gue kepo. Boleh, Coba boleh. kalian love language-nya apa? Coba Gue nebak lo ya. Coba. Aku nebak Nera ini words of affirmation. Iya betul. Kelihatan di mananya, Cez? Nera suka dipuji soalnya. Kalau dipuji kan langsung layang Langsung layang gitu, terbang kawan tuh Nera gitu. Bener. Coba Carlos nebak Alvin. Coba. Gak bisa lagi gue nebak nih. Ini kita baru pertemuan pertama ya. Jangan buka kartu gitu. Gitu ya. Ketahuan wah, anak-anak baru ya, gue ketahuan anak baru. Apa ya? Gak apa-apa, coba lihat. Coba lihat Alvin. baik-baik wajah gua. Kalau orang kayak gini tuh kayak gimana biasanya? Apa ya? Dukun nih kita ya, nebak-nebak. Apa receiving gifts mungkin? Bukan nih. Bukan ya. Bukan. Kayak quality time deh. Bukan. Ya Bukan itu kedua. Berarti physical touch. Bukan. Salah semua, ini susah banget ya. Words of affirmation. Jadi Alvin ini misterius memang teman-teman. Bener, teman-teman. Kalau ada yang bisa nebak, ntar kita kasih apa? Kita kasih voucher Voucher apa? Belanja. Rp1.000 GoPay. Voucher belanja ya. Berarti Indo. acts of service kan? Salah ya tadi. Bukan. Lu apa? Tadi lu udah Tadi words of affirmation berarti. Word of affirmation. Tadi belum disebut. Oh emang co-founder Tabu nih sama love language ya. Pantesan jalan terus loh Carlos kita dari 2017. Teman-teman terima kasih udah sobat Tabu kan. Itu kan support bentuk dari Support, Words of affirmation benar, ya. Jadi benar. ketika kalian bilang, oh Tabu berguna tuh bagi kita sangat. Langsung wah. Wah, itulah cinta saya gitu. Lalu apa Cit? Apa sih? Gue ya tebak nih Act coba. of service. Coba gue tebak Bukan. Acit ya. Coba, boleh. Gue tebak Acit. Kayaknya Acit tuh sibuk ya orangnya. Gitu loh. Dia sering kemana-mana, banyak tugas, banyak proyek gitu. Jadi gue tebak nih ya, Acit akan merasa disayangi kalau dia dibantuin. Jadi acts of service. Iya benar. Iya, Tapi gua benar. Tapi wah. tapi act of service kadang kalah sama quality time. Oke. Jadi kalau dibantuin tapi dia nggak ketemu gue, kadang gue ngerasa ih dia nggak sayang, nggak Ih, gitu. nyamperin Ih, gitu. gitu. Makanya ya ada ditemenin kan saya gitu. Oh iya. Oh berarti lu nggak bisa ya LDR Gak gitu bisa, selalu gagal. Kalau LDR mending kita putus gitu. Nah itu coba pacarnya Acit silakan dengar.
Kalau Carlos apa? Coba. Gue coba tebak-tebak. Coba Vin, coba tebak Carlos. Physical touch. Bukan. Lo Quality quality time. time. Bukan juga. Receiving gift. Betul. Oh. Gue nih saving gift. Mantap. Tapi si apa namanya? Love language itu bisa berubah nggak sih? Apa itu udah paten banget tuh? Sampai tua gitu pasti begitu tuh love language ya? Bisa berubah sih Bisa berubah. sebetulnya. Apa faktor yang bisa bikin itu berubah? Biasanya kalau misalnya kan kita Dinamis ya. iya hidup kan dinamis ya. Keren ya orang tahu tuh bahasanya mantap-mantap ya. Iya oke Jadi oke. kita kan nggak dalam siklus kehidupan, maksudnya siklus kehidupan kan terus berputar. Jadi kita nggak bukan orang yang sama dari 5 tahun lalu, 10 tahun lalu gitu. Jadi mungkin prioritas kita udah berbeda sekarang. Jadi kita punya cara kayak yang berbeda gitu lah untuk menyayangi orang lain. Dan kedua bisa juga berubah misalnya kalau kita lagi adjust sama pasangan gitu. Betul. Misalnya kita punya pasangan nih. Terus love language kita beda. Nah, tapi karena kita lama-lama udah bareng gitu ya, terus saling komunikasi, saling berusaha, bisa jadi kayak nanti love language-nya makin mirip gitu dengan satu sama lain gitu. Yang misalnya nih yang tadinya nggak suka physical touch, tapi karena pasangannya suka, terus dia juga akhirnya berusaha, ya nanti lama-lama dia juga bisa juga suka sama physical touch itu gitu. Oh, oke 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 Gitu sih. oke. Iya sih. Makin tambah Sesuai umur, ini iya juga kan? ya, sesuai kebutuhan dan Kebutuhan situasi, ya. betul. Tambah umur iya, tambah pengalaman iya, pacaran sana sini iya gitu kan. Oh iya, Beda ya. Beda ya, beda ya. Enggak, bukan Enggak gitu ya? sih, Bukan Pak. gitu ya. Oh, sorry. Salah nangkap. tapi yang mau gue lurusin nih tentang karena sebenarnya tuh gue tuh juga suka gift sebenarnya. Jadi kayak gue sama kayak lu Carlos. Nah, cuman orang tuh ya suka kayak mikir kalau orang yang suka gift tuh berarti matre karena suka nerima hadiah gitu kan ya. Siapa yang nggak suka ya sebenarnya? Gue pikir gitu loh. Gue senang dikasih hadiah. Iya, maksudnya orangnya tuh kayak merasa kayak matre gitu. Ah, lu mah sukanya dibeliin terus, kayak misalnya dibeliin tas mahal atau apa gitu. Padahal sebenarnya buat orang-orang yang suka gifts itu tuh bukan harganya yang penting, tapi Oke. tuh kayak kita merasa bahwa orang Gesturnya itu ya? tuh gesturnya orang itu tuh mikirin sesuatu yang kita suka, terus dia merasa kayaknya nih ini orang suka nih sama barang kecil ini gitu, terus dia beliin. Nah, itu udah sebetulnya udah kayak merasa Bentuk kasih. betul. Betul. Jadi lebih ke intensinya gitu sih. Bukan ke harganya ya. Bukan. Apalagi ke mereknya ya. Bukan Waduh. juga. Sebenarnya karena lebih ke niat dan gesturnya. Kayak Iya. misalkan kamu nulis surat cinta, puisi cinta tuh kadang beberapa orang juga ngerasa itu receiving gifts Betul. gitu. Oh, Iya. receiving gifts itu bukan ke maksudnya barang gitu ya, tapi ke apapun bisa gifts itu. Jadi diberikan hadiah itu kan Oh, bentuknya iya, banyak semacam kan. aja ya. Macam-macam gitu. Tapi kalau dikasih yang bermerek juga nggak nolak. nggak nolak Iya, iya sih. Siapa sih yang nolak? Dikasih warisan masa nggak nolak kan harusnya nggak tahu. Tapi mungkin ini juga sih kayak iya sih kalau dikasih waktu, dikasih pujian, siapa sih yang nolak gitu ya. Jadi banyak orang tuh mikir kayak ya gue 5-5-nya nih gitu. Which is kinda true gitu ya. Kayak semua orang tuh pasti oke-oke aja dengan 5 bahasa cinta ini. Cuma memang ada 1 atau 2 yang dominan. Iya. Gitu. Kayak misalkan tadi kita ngomong lu apa itu sebenarnya yang dominan. Ini kan kayak persentase gitu ya kalau ikut tesnya. Jadi misalkan aku tuh nggak suka words of affirmation, cuma aku nggak nolak juga kalau dipuji gitu. Jadi mungkin 5% dibandingkan quality time aku yang 80% gitu. Beda kalau anak ambis harus persen-persenan. Gitu ya. Beda. Oh hari ini dia lagi pengen banget nih dapat yang 80% gitu ya. Iya. Nanti malam yang 5% lah, nggak apa-apa, santai sebelum tidur kan. Love you tuh, itu kan Iya, langsung kan. Waduh tuh sex education banget tuh yang di Netflix ya, gue nonton banget gitu. Pas dia bilang love you terus nggak dibalas gitu kan love you. Ah, iya. That's nice gak sih dia ngomong? Iya kan? Apa that's good? Iya, that's nice, that's that's nice. sama that's good. Terus kayak terus kenapa gitu? Gue kan nggak ngerti ya soal love of. Terus kenapa terus tiba-tiba nggak jadi lanjut kayak kan spoiler sih, ya udahlah ya. kita bisa cari tahunya tuh gimana sih, apa kita harus experience jadi kita tahu Love language kita, ini atau ya? itu bisa ngecek sih kita. Bisa ada tesnya sebetulnya kan. Ada. Kalau teman-teman cari di Google love language test ada juga. Cuman ya sebenarnya bisa dari pengalaman juga sih, karena tes itu kan membantu kita semacam melihat dari segi yang lebih objektif gitu ya, mengingatkan kembali. Tapi kan at the end of the day yang paling tahu diri lu sendiri kan ya lu gitu sendiri. kan. Jadi bisa dengan eksplorasi aja gitu. Karena kelihatan kok misalkan kalau gua dikasih hadiah gitu ya, senang. Tapi lebih senang kalau misalkan dikasih kata-kata yang menyemangati gitu. Itu kan dari pengalaman gitu kan. Jadi sama sih kayak sama semua dalam hal hubungan gitu kan, eksplorasi itu hal yang penting banget gitu. Coba hal
bersama gitu kan, supaya kita tumbuh bersama, tambah dewasa bersama juga kan. Makanya dalam pacaran itu harus ngobrol, intinya Benar. tuh ngobrol. Kalau nggak ngobrol berarti bukan pacaran ya? Nggak gimana ya, berkomunikasi ya, maksudnya nggak cuma ngobrol doang kan, cuma komunikasi gitu. Kayak kita gini lah. Iya, aman sih. kayak hubungannya Tabu sama sobat Tabu nggak sih? Yo. Iya, weh. Betul. Gila gue jago banget loh ngejilat-jilat gini ya, lu luar biasa. Ini seberapa akurat sih yang tes di internet gitu buat cari tahu love language itu? Sejauh ini akurat ya. Kalau dari pengalaman sih akurat ya, cuman Iya, kalau benar. kayak kalau scientifically gitu gue juga nggak tahu, nggak pernah. Iya, nggak baca pernah sih. lihat reliabilitasnya Iya. gitu ya. Gue pernah ikut salah satu tes itu tuh, karena terus, karena gue nggak tahu sama sekali soal love language itu kan, waktu itu sama teman kalian juga ya kan, gue ikut tesnya tuh, terus pas dikasih hasilnya receiving gifts, terus apa iya ya, masa iya sih? Lo Gua- ngerasa sedih gak sih kok gue matre ya gitu? Iya, ngerasa, masa gue harus dikasih barang dulu buat gue Seneng ini gitu kan, ya. buat gue seneng, cuman tapi iya kayaknya deh, iya kan? Ya, tapi itu sih poinnya, maksudnya kalau teman-teman ngelakuin tes gitu jangan terpaku ini seberapa akurat sih, tapi benar. jadikan itu sebagai bahan untuk berefleksi kembali Betul, gitu kan. benar. Iya. Jadi Iya. kayak ini aja sih, bukan panduan juga ya, kayak patokan aja. Oh ini ada Ada informasi ini, ada baru ininya nih, gitu, bener nggak ya benar. di hidup Iya. aku ya. Kalau nggak bener dan nggak percaya nggak apa-apa juga, nggak ada yang memaksakan gitu. Sekali lagi buat penutup nih, seberapa penting love language untuk kita ketahui? Siapa nih? Closing. Anjay, closing kayak lagi talk show ya. Aku udah boleh coba ya. Boleh. Jadi kan sobat Tabu, kita semua kan punya hak dan deserve ya untuk Iya. ada dalam hubungan yang sehat, hubungan yang fulfilling, hubungan yang membuat kita bahagia gitu. Jadi dan salah satu cara kita bisa membangun hubungan yang sehat itu adalah dengan mengetahui dan menggunakan love language masing-masing itu gitu. Dan ini nggak cuma pacaran doang ya, tapi hubungan sehat keluarga, teman itu juga bisa kita aplikasikan loh gitu. Jadi dengan mengetahui dan mengaplikasikan love language ini, kita jadi bisa punya hubungan yang lebih fulfilling gitu sih sebetulnya. Oh, ini mungkin agak sedikit random ya pertanyaan gue. Misalkan gue tahu nih love language-nya Naira apa nih. Tapi si Naira gue ngasih love language-nya dia yang dia mau nih. Iya betul. Tapi gue mengharapkan balik dia kasih ke gue. Terus kalau misalkan itu nggak kejadian, si guanya nih harus ngapain gue? Apa gue harus ngomong kayak gue butuh loh diginiin atau gimana sih? Ngomong. Mungkin Iya. tips buat ini ya, hubungannya sehat ya. Paling simpel sih ngomong aja ya. Iya benar. Karena kan Belak-belakan gitu nggak apa-apa. harus belak-belakan gitu. malah, karena kalau asumsi terus ya nggak bakal ketemu gitu. Gokil. Iya dong, kan otak Anda saya tidak bisa baca nih Betul. gitu ya. Bukan Bahkan cenayang ya? iya bukan cenayang, bukan dukun gitu. Nggak ada yang bisa baca pikiran orang, keinginan orang apa. Jadi ya harus dipastikan lagi Ya. dengan cara ngobrol. Makanya penting tadi ya, hubungan yang sehat adalah dimana ya kamu ngobrol, komunikasi sama pasangan kamu gitu. Nggak cuma pasangan, komunikasi juga sama teman kamu. Jangan takut untuk apa ya, menyampaikan, mengutarakan apa yang kita rasain, apa yang kita butuhin gitu. Karena ya kita juga harus tahu kan batasan dan kebutuhan kita gitu. Luar biasa, intinya saling support itu Betul. baik ya Benar. teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang udah mendengar episode Tabu khusus love language ya teman-teman. Terima kasih juga teman-teman, co-foundernya udah ketahuan ya love language-nya apa ya. Jadi Tabu itu secara nggak langsung adalah words of affirmation ya. Gitu ya. Makanya sering komen gitu ya. Sering komen, Sering sering repost. Tabu keren banget sih ya itu. Minta loh, Langsung minta. berbunga-bunga. dan akhirnya Tabu itu jalan. Terima kasih semua udah mendengarkan episode kita yang kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Tabu Tidak Tabu lagi. Dah. Bye.